Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadini, NIM 4319030. Saya jurusan Komunikasi Penyiaran Islam YIN Bukit Tinggi semester 6. Saya akan membuat video untuk memenuhi nilai ujian tengah semester saya, tentunya dengan mata kuliah praktek dakwah dan dosen pengampu Bapak Azrul Harahap. Cekidot. Sukses berbisnis niat. Apakah niat bisa dibisniskan? Lalu dengan siapa niat dibisniskan? Niat sebagaimana yang telah kita ketahui adalah penentu kualitas suatu amal. Di samping itu, pada hakikatnya, niat juga merupakan aktivitas jiwa. Karenanya, niat bisa menjadi komoditi yang bisa dibisniskan. Ini hanya bisa berlaku dan legal apabila dilakukan semata-mata karena Allah. Lalu, bagaimana cara membisniskannya? Perlu diketahui bahwa seseorang yang berniat ataupun serius untuk mengerjakan suatu amalan yang bersangkutan dengan ketaatan dia kepada Allah, maka ia akan mendapatkan pahala. Demikian pula jikalau seseorang itu berniat hendak melakukan sesuatu yang baik, tetapi itu tidak jadi dia lakukan, maka di dalam hal ini orang ini pun tetap menerima pahala. Hal ini berdasarkan hadis yang berbunyi, niat seseorang itu lebih baik daripada amalannya. Hadis riwayat At-Tabrani. Maksudnya adalah meniatkan sesuatu yang tidak jadi dilakukan sebab adanya suatu halangan yang tidak dapat dihindarkan. Hal ini lebih baik adanya halangan yang tidak dapat baik daripada suatu amalan yang benar-benar dilaksanakan tetapi tanpa disertai niat yang benar. Nah, di samping itu, amalan yang hukumnya mubah seperti makan, minum, tidur, jalan-jalan, maka jikalau perbuatan ini disertai dengan niat agar untuk beribadah ataupun bisa melihat suatu keagungan ataupun kekuasaan Allah dan menyenangkan keluarga, tentunya amalan tersebut mendapatkan pahala. Sedangkan kalau tidak disertai niat apa-apa, misalnya hanya supaya kenyang saja ataupun bersenang-senang, maka tentunya ini tidak akan mendapatkan pahala apapun. Bahkan suatu pekerjaan yang mubah dapat dilipat-lipatkan niatnya sehingga pahala yang diperoleh akan sesuai dengan lipatan niat yang telah kita niatkan. Misalnya ketika kita mau pergi ke masjid nih, bisa kita niatkan untuk berzikir, ketemu saudara kita yang muslim, mendengarkan ceramah agama, ataupun menaruh infak di masjid. Nah, begitu pula ketika kita bisa bekerja, bisa menolong orang lain, memberi ceramah ataupun beribadah secara umum, maka sesuai jumlah amal yang kita niatkan, sejumlah itu pula lah pahala yang akan kita dapatkan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi pandai-pandailah kita dapat dalam meniatkan suatu amalan, walaupun kita tidak semua apa yang kita niatkan ini tidak bisa terlaksana semuanya karena beberapa hal, maka ia akan mendapatkan pahala juga. Nah, para penonton YouTube saya, kegagalan atau keberhasilan kita dalam berbisnis niat ini tentunya kembali kepada diri kita. Hal ini tergantung pada kedalaman ilmu. Maka semakin dalam ilmu agama seseorang, maka dia akan semakin tahu bagaimana cara dia membisniskan niat atau menginvestasikan niat. Disinilah letak kecerdasan spiritual sangat berpengaruh kualitas dan kuantitas niat seseorang. Nah, tidak jarang orang yang gagal dalam berbisnis ini, tetapi juga tidak sedikit mereka yang berhasil. Selain itu, dengan adanya unsur kepiawaian juga lebih banyak dipengaruhi dengan adanya keikhlasan dan kebersihan jiwa, sehingga keberhasilan bisnis yang sudah dicapai selama hidup tidak sia-sia dengan adanya riya, ujub, sum'ah, atau virus lain yang dapat merusak kesuksesan amal dan niat kita. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Semoga apa yang dapat saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, tentunya bagi saya yang menyampaikan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.